Mari kita bersikap realistis. Dalam dunia kencan modern saat ini, menunjukkan terlalu banyak perhatian dan kasih sayang bisa menjadi senjata makan tuan. Mungkin terdengar aneh, tapi kenyataannya begitu. Semakin kamu terlihat tersedia, semakin mudah pula kamu dianggap biasa. Kamu mungkin berpikir bahwa dengan selalu hadir, selalu membalas cepat, dan terus-menerus menunjukkan bahwa kamu peduli, maka orang yang kamu sukai akan membalas dengan perhatian yang sama. Namun, yang sering terjadi justru sebaliknya. Orang mulai merasa jenuh, menganggap keberadaanmu sebagai sesuatu yang pasti, tidak lagi spesial. Hal ini terjadi karena di era yang dipenuhi oleh notifikasi, pesan instan, dan validasi digital, nilai kehadiran menjadi turun drastis. Ketika kamu selalu tersedia, kamu kehilangan elemen misteri yang justru membuatmu menarik. Maka dari itu, langkah pertama dalam membangun daya tarik bukanlah menjadi lebih terlihat, tetapi justru belajar untuk menghilang dengan elegan. Tidak untuk bermain-main, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dimiliki dengan mudah. Kamu adalah pribadi yang punya kehidupan, tujuan, dan kedewasaan emosional. Dan dalam dunia yang penuh gangguan ini, kehadiranmu akan lebih terasa justru ketika kamu tidak selalu terlihat. Sebelum kita masuk lebih dalam, kami ingin mengajak kamu untuk mendukung channel ini, ARS Pandangan Hidup, dengan menekan tombol subscribe dan meninggalkan komentar tentang apa yang kamu rasakan setelah mendengar pesan ini. Channel ini dibuat untuk membahas persoalan relasi manusia, kekuatan batin, dan cara menjalani hidup dengan penuh makna, terutama dari sudut pandang psikologi dan spiritualitas yang sesuai dengan nilai-nilai universal, serta memberi perhatian khusus pada kebijaksanaan. Kita hidup di zaman ketika cinta, perhatian, dan komitmen terasa seperti barang langka. Banyak orang merasa kesepian walaupun dikelilingi oleh banyak koneksi di media sosial. Disinilah kita akan membedah bagaimana kekuatan emosional, bukan rayuan, bukan materi, adalah daya tarik yang paling langka dan diidamkan. Jadi jika kamu ingin menjadi pribadi yang bukan hanya menarik, tapi juga bernilai tinggi dalam relasi apapun, maka video ini sangat cocok untukmu. Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman yang sedang berjuang dalam hubungan mereka, dan jadikan ruang ini tempat belajar dan berkembang bersama. Karena cinta sejati dimulai bukan dari mengejar, tapi dari menjadi pribadi yang layak untuk dikejar. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang dalam hubungan adalah mengira bahwa semakin banyak kamu memberikan dirimu, semakin besar pula peluangmu untuk dicintai. Kamu menunjukkan perasaanmu tanpa batas. Kamu mengungkapkan kerinduanmu setiap saat. Kamu terus-menerus berusaha hadir di kehidupannya. Tapi sayangnya, manusia tidak selalu merespon kebaikan dengan cinta. Dalam psikologi hubungan, terlalu mudah diakses bisa menurunkan nilai daya tarik seseorang. Mengapa? Karena ketika kamu menunjukkan semua kartu emosimu, kamu tidak menyisakan ruang bagi rasa penasaran. Misteri adalah bahan bakar bagi ketertarikan. Itu sebabnya orang lebih tertarik pada sesuatu yang belum sepenuhnya bisa mereka miliki. Bayangkan, kamu sedang membaca buku yang sudah kamu tahu endingnya. Kamu mungkin kehilangan minat untuk menyelesaikannya. Begitu juga dalam relasi, ketika kamu menjadi terlalu transparan, terlalu cepat menaruh seluruh beban emosional pada seseorang, kamu secara tidak sadar mengurangi ketegangan yang justru dibutuhkan agar relasi tetap hidup. Bukan berarti kamu harus bersikap dingin atau memanipulasi, tetapi kamu perlu menyadari bahwa pengendalian diri dalam mengekspresikan perasaan adalah bentuk dari kekuatan emosional yang sebenarnya. Ketenangan batin adalah magnet sejati dalam sebuah hubungan. Banyak yang mengira bahwa untuk menjadi menarik, kita harus jadi orang yang selalu lucu, pandai bicara, atau penuh kejutan. Tapi dalam kenyataannya, justru ketenangan yang tidak mudah terguncang adalah daya tarik paling kuat. Ketika kamu tidak terbawa emosi, tidak mudah terpancing oleh sikap pasangan, atau tidak langsung panik ketika hubungan terasa menjauh, maka kamu sedang menunjukkan stabilitas emosional yang langka. Di zaman sekarang, mayoritas orang terlalu reaktif.
Mereka membalas satu kata dengan paragraf panjang. Mereka mengartikan keterlambatan balasan sebagai penolakan. Mereka langsung menarik kesimpulan dari satu sikap. Dan di tengah kebisingan emosional semacam itu, kehadiran seseorang yang bisa tetap tenang, tetap fokus, dan tidak mudah terguncang adalah seperti oase di padang pasir. Ketenangan menunjukkan bahwa kamu tidak menjadikan hubungan ini sebagai satu-satunya sumber makna dalam hidup. Bahwa kamu tetap memiliki Tuhan, misi, dan jati diri yang tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Itulah yang membuatmu terasa beda. Tidak semua orang pantas tahu isi emosimu. Dan semakin kamu menghormati perasaanmu sendiri, semakin orang lain pun akan belajar untuk menghargainya. Mari kita lihat sebuah ilustrasi sederhana. Ada dua orang yang sedang tertarik pada satu orang yang sama. Yang satu selalu hadir, mengirim pesan setiap pagi, berkata rindu setelah 2 hari, dan mengungkapkan isi hati tanpa filter. Yang satunya hadir dengan jeda, membalas pesan dengan waktu yang wajar, tidak terlalu sering, dan menjaga percakapan tetap ringan namun bermakna. Siapa yang lebih mungkin membuat orang itu terus memikirkannya? Jawabannya bukan yang membanjiri notifikasi, tetapi yang justru membuatnya bertanya-tanya. Apa yang dia pikirkan? Kenapa dia tidak buru-buru membalas? Apa aku penting baginya? Pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan ketegangan, dan ketegangan itulah yang membuat hubungan tetap hidup. Ingat, manusia bukan hanya butuh kepastian, tapi juga tantangan. Terlalu cepat memberi kepastian tanpa membangun nilai akan membuat kamu terlihat biasa. Sedangkan ketika kamu mampu hadir dengan jeda yang sehat, kamu menciptakan ruang bagi rasa penasaran. Dan di dunia penuh dengan kecepatan ini, jeda adalah kemewahan. Kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak berputar hanya pada satu orang, bahwa kamu punya arah, dan arah itulah yang membuatmu menarik. Kesalahan terbesar yang sering terjadi dalam relasi adalah ketika seseorang menjadikan hubungan sebagai satu-satunya pusat kehidupan. Semua energi, perhatian, dan waktu diarahkan hanya untuk menyenangkan pasangan. Padahal, seseorang tidak akan benar-benar menghargaimu jika kamu meninggalkan seluruh duniamu hanya demi dirinya. Ini bukan cinta, ini pengorbanan buta. Ketika kamu meninggalkan impian, rutinitas, dan nilai hidupmu hanya untuk terus mengejar seseorang yang belum tentu menghargai semuanya, kamu sedang memperlihatkan bahwa kamu tidak memiliki pusat kekuatan di dalam dirimu. Ingatlah, dalam psikologi hubungan, seseorang akan lebih menghargai pasangannya jika mereka melihat bahwa pasangannya tetap berdiri teguh dengan tujuan hidupnya sendiri. Kamu bisa hadir dalam relasi tanpa kehilangan diri. Kamu bisa mencintai tanpa mengorbankan arah hidupmu. Justru, ketika kamu terus berkembang, terus tumbuh, dan terus mengejar visi hidupmu, kamu menjadi inspirasi, bukan beban. Seseorang tidak ingin menjadi alasan kamu kehilangan arah, tetapi ingin menjadi bagian dari perjalananmu. Dan jika kamu lupa akan misi hidupmu, kamu sedang menghilangkan daya tarik paling alami yang ada dalam dirimu. Keteguhan hati untuk menjalani hidup sesuai panggilan jiwamu dari Tuhan. Jangan tukar itu dengan sekadar perhatian sementara. Seringkali orang berpikir bahwa jika mereka bersikap terlalu baik, terlalu peduli, dan terlalu lembut, maka orang yang mereka cintai akan tetap bertahan dan menghargai keberadaan mereka. Tapi dunia nyata tidak bekerja dengan cara seperti itu. Terlalu banyak memberi tanpa menyeimbangkan dengan harga diri dan batasan, justru bisa membuatmu terlihat lemah. Bukan berarti kamu harus berhenti jadi orang baik, tetapi kamu harus belajar menempatkan kebaikan di tempat yang tepat. Tuhan menciptakan cinta sebagai jalan untuk mendekat, tapi bukan untuk kehilangan diri sendiri. Orang yang kuat secara emosional adalah mereka yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan. Mereka tidak memaksakan kasih sayang mereka agar diterima. Mereka tidak memohon untuk dimengerti. Mereka mencintai dengan cara yang tenang. Jika dibalas, itu berkah. Jika tidak, mereka tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Inilah kekuatan yang paling langka. Dan justru kekuatan semacam ini yang membuat seseorang terlihat begitu menarik.
Karena tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang bisa mencintai, tapi tidak menjadi hancur saat tidak dicintai kembali. Ia menjadikan Tuhan sebagai tempat bersandar, bukan makhluk. Dan disitulah keindahan sebenarnya muncul. Kamu tidak harus menjelaskan setiap perasaan yang kamu alami. Terkadang, diam adalah kekuatan. Orang yang dewasa secara emosional tahu bahwa tidak semua perasaan harus disampaikan. Bukan karena mereka memendam luka, tapi karena mereka menyadari bahwa tidak semua orang pantas menjadi tempat pelabuhan emosi mereka. Ini bukan tentang menutup diri, tapi tentang memilah. Setiap emosi punya tempatnya, dan hanya orang-orang tertentu yang layak untuk mengetahuinya. Ketika kamu terlalu sering mengungkapkan semua isi hatimu kepada seseorang yang belum tentu ingin mendengarnya, kamu sedang memperlihatkan bahwa kamu belum sepenuhnya mampu berdiri sendiri. Padahal, justru ketika kamu mampu mengelola emosimu sendiri, kamu terlihat jauh lebih kuat dan memikat. Ketika kamu bisa merindukan seseorang, tapi tetap melanjutkan harimu tanpa drama. Ketika kamu bisa kecewa, tapi tetap memilih untuk tenang dan tidak mengemis pengertian, di sanalah muncul magnet emosional yang luar biasa. Dalam dunia yang bising, tenang adalah bentuk cinta paling berkelas. Dan dalam hubungan apapun, orang akan menghargai mereka yang tidak menjadikan perasaan sebagai alat manipulasi, tapi sebagai refleksi kedewasaan yang mengakar kuat pada nilai spiritual dan kemandirian batin. Banyak yang bertanya, bagaimana cara membuat seseorang benar-benar menghargai kita? Jawabannya sederhana, tapi tidak mudah. Berhentilah membuat dia sebagai pusat semesta hidupmu. Semakin kamu mengutamakan seseorang yang belum tentu mengutamakanmu, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan diri sendiri. Dan saat itu terjadi, kamu juga kehilangan daya tarikmu. Seseorang tidak tertarik pada mereka yang terlihat haus akan pengakuan. Mereka tertarik pada mereka yang memiliki dunia sendiri, yang tidak bergantung pada satu relasi saja untuk merasakan bahagia. Maka dari itu, kamu perlu membangun rutinitas, tujuan, dan kehidupan yang membuatmu tetap berdiri meski tidak ada dia. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu merasa hidup. Perbaiki kualitas hubunganmu dengan Tuhan, kembangkan potensi dirimu, kuatkan jaringan sosialmu, dan tanamkan prinsip bahwa hubungan bukanlah tempat untuk berlindung dari kehampaan, tapi tempat untuk berbagi kedewasaan. Ketika seseorang melihat kamu tetap melangkah dengan percaya diri, tidak menggantungkan validasi kepadanya, dia akan mulai bertanya-tanya, siapa kamu sebenarnya? Dan dari rasa ingin tahu itu bisa tumbuh kekaguman, lalu ketertarikan, lalu akhirnya cinta yang tumbuh karena menghargai, bukan karena merasa dibutuhkan. Seseorang hanya akan mulai merindukanmu ketika kamu tidak terus-menerus menawarkan kehadiranmu. Dalam dinamika psikologi manusia, ada satu hukum tak tertulis yang selalu berlaku. Sesuatu menjadi bernilai ketika ia tidak mudah didapat. Ini bukan permainan, ini adalah realitas tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Jika kamu selalu tersedia, selalu siap membalas, selalu menunjukkan perasaanmu, kamu sedang memperlihatkan bahwa kamu mudah didapat. Dan ketika sesuatu mudah didapat, ia kehilangan nilainya. Maka jangan heran jika kamu merasa telah memberikan segalanya, tapi tidak dihargai. Justru orang yang tidak menunjukkan semua emosinya, yang memilih diam di saat yang tepat, yang tidak menjadikan relasi sebagai panggung drama, adalah mereka yang menciptakan ruang bagi kerinduan. Karena kehadiran yang terus-menerus tanpa jeda, tidak hanya melelahkan, tapi juga membuat seseorang berhenti bertanya-tanya. Dan ketika seseorang berhenti bertanya, berhenti penasaran, daya tarik pun mati. Maka, beranilah untuk tidak selalu ada. Tidak semua pesan harus dibalas segera. Tidak semua rindu harus diungkap. Biarkan ada ruang, biarkan ada jeda. Karena dari jeda itulah kerinduan tumbuh, dan dari kerinduan itulah keinginan untuk lebih dekat mulai terbangun. Seseorang yang tenang, yang tidak bereaksi berlebihan, yang tidak menjadikan pasangannya sebagai jawaban dari segala kebingungan hidup, adalah seseorang yang memancarkan energi stabil. Dan energi stabil adalah magnet alami. Bayangkan kamu berada di tengah badai, dan ada satu tempat yang tenang, diam, dan kokoh. Kamu akan tertarik ke sana bukan karena dia paling bising, tetapi karena dia memberi rasa aman.
inilah kekuatan dari tidak bereaksi terhadap setiap hal kecil. Ketika seseorang mencoba mengetesmu, memancing emosimu, atau memberi sinyal ambigu, kamu tidak perlu buru-buru bereaksi. Semakin kamu reaktif, semakin mudah kamu diprediksi. Dan semakin mudah kamu diprediksi, semakin cepat pula kamu kehilangan misteri. Maka, tahan dirimu, belajar menunda reaksi, amati, pahami, dan jika perlu, abaikan. Ini bukan sikap dingin. Ini adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Kamu bukan boneka emosi yang bisa diatur dengan satu pesan atau satu tindakan. Kamu adalah manusia dewasa yang punya prinsip, harga diri, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan siapapun yang benar-benar ingin masuk ke hidupmu, harus menghormati kekuatan itu. Karena bukan siapa yang paling banyak bicara yang menang, tetapi siapa yang paling tenang yang tetap berdiri sampai akhir. Dalam hubungan apapun, satu prinsip yang tidak boleh dilupakan adalah jangan pernah berinvestasi lebih dalam daripada apa yang kamu terima. Investasi emosional itu seperti menanam benih. Kalau kamu menyiram tanah yang tidak subur terus-menerus, kamu hanya akan kelelahan tanpa hasil. Kamu perlu belajar membaca tanda. Jika dia tidak menunjukkan minat yang seimbang, jika dia hanya hadir ketika butuh, jika kamu selalu jadi pihak yang memulai, maka kamu harus berhenti. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Cinta bukan tentang membuktikan diri, tapi tentang saling memberi dan menerima. Banyak orang jatuh ke jurang luka karena mereka terus berharap seseorang berubah. Tapi kenyataannya, perubahan hanya terjadi jika orang itu memang berniat berubah. Jadi tugasmu bukan menyadarkan dia. Tugasmu adalah menjaga dirimu tetap utuh. Jangan habiskan emosimu untuk seseorang yang bahkan tidak menghargai waktu dan perhatianmu. Jadikan dirimu eksklusif, bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu punya nilai. Dan ketika kamu mulai hidup dari kesadaran bahwa kamu berharga di mata Tuhan, kamu tidak akan lagi rela diabaikan oleh manusia hanya karena takut kehilangan cinta. Banyak orang salah paham tentang konsep memberi ruang dalam hubungan. Mereka mengira bahwa memberi ruang berarti menjauh, bersikap dingin, atau memutus komunikasi. Padahal, memberi ruang adalah bentuk cinta yang sangat sehat. Ketika kamu memberi seseorang ruang untuk berpikir, merenung, dan merindukanmu, kamu sedang membangun keseimbangan. Hubungan bukan tentang melekat setiap saat, bahkan napas pun perlu jeda. Memberi ruang bukan berarti tidak peduli. Justru itu menunjukkan bahwa kamu percaya, dan kepercayaan adalah pondasi paling penting dalam relasi. Dalam hubungan yang sehat, dua orang tidak harus selalu bersama untuk merasa dekat. Mereka tetap merasa terhubung meskipun berjauhan, karena masing-masing punya kehidupan yang utuh. Jadi jika kamu merasa harus selalu ada di sekitarnya agar tidak dilupakan, maka kamu sedang berjalan dalam ketakutan, bukan cinta. Lepaskan rasa takut itu. Percayakan semuanya pada Tuhan. Jika memang Dia adalah orang yang tepat, maka ruang yang kamu berikan akan membuatnya semakin menghargaimu. Tapi jika tidak, setidaknya kamu tidak kehilangan dirimu hanya karena mencoba mempertahankan seseorang yang tidak ingin dipertahankan. Karena cinta yang sejati selalu memberi napas, bukan tekanan. Ada sebuah kebenaran yang sering diabaikan. Orang tidak menghargai sesuatu yang mereka anggap bisa didapat kapan saja. Dalam konteks cinta, kamu akan jauh lebih dihargai ketika kamu tidak menunjukkan bahwa kamu akan selalu ada, tidak peduli apa yang terjadi. Bukan karena kamu ingin main tarik ulur, tapi karena kamu ingin menjaga harga dirimu. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tetap punya hidup yang sibuk, punya mimpi yang besar, dan tidak akan membiarkan satu orang pun menggeser fokusmu dari tujuan yang telah kamu tetapkan, maka kamu menjadi sosok yang langka. Manusia secara naluriah tertarik pada mereka yang kuat, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan emosional. Dan kekuatan itu terlihat jelas saat kamu bisa mencintai tanpa kehilangan arah. Tuhan menciptakan cinta untuk menjadi bahan bakar semangat hidup, bukan penghalang untuk bertumbuh. Jika cintamu justru membuatmu berhenti, maka itu bukan cinta yang sehat. Bangunlah kehidupan yang begitu kuat dan bermakna, sampai orang yang kamu cintai pun ingin menjadi bagian darinya. Bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu tahu bahwa hidupmu tetap utuh, dengan atau tanpa dia. Disitulah daya tarikmu bersinar paling terang. Seseorang yang memancarkan kepercayaan diri spiritual dan emosional adalah magnet alami di dunia yang penuh kepalsuan dan kehausan validasi. Ketika kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaanmu pada balasan pesan, pada pujian dari pasangan, atau pada validasi dari luar, kamu sedang menunjukkan bahwa sumber kebahagiaanmu berasal dari dalam, dan lebih dalam lagi dari hubunganmu dengan Tuhan. Orang yang seperti ini terasa berisi, mereka tidak reaktif,
Mereka tidak hidup berdasarkan apakah dicintai atau tidak, tapi berdasarkan siapa mereka sebenarnya. Dan ketika kamu mencapai titik ini, kamu tidak lagi butuh trik untuk menarik perhatian siapapun. Kamu cukup menjadi dirimu yang utuh, dan orang-orang yang tepat akan merasakan itu. Mereka akan tertarik bukan karena kamu berusaha membuat mereka tertarik, tapi karena mereka merasakan ketenangan yang terpancar darimu. Ini adalah energi yang hanya bisa dibangun melalui disiplin, pengendalian diri, dan hubungan yang kuat dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Jadi, jangan habiskan waktumu untuk mengejar orang yang bahkan tidak tahu mau kemana. Bangun dirimu, kuatkan pondasi hidupmu, dan lihat bagaimana orang yang sebelumnya mengabaikanmu perlahan mulai penasaran. Karena kamu bukan lagi orang yang mudah ditebak, tapi seorang yang punya arah, makna, dan tujuan hidup. Ketika kamu terus menomorsatukan seseorang yang belum tentu menomorsatukanmu, kamu sedang menanam benih kekecewaan. Cinta tidak boleh berjalan hanya dari satu sisi. Dalam psikologi Islam, cinta adalah saling menghormati, bukan saling bergantung. Banyak orang merasa bahwa jika mereka mencintai seseorang, maka sudah seharusnya seluruh hidup mereka berputar di sekeliling orang itu. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan integritas hanya untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Padahal, cinta yang sehat adalah cinta yang mengangkat derajat. Cinta yang membuatmu semakin dekat pada Tuhan, bukan justru menjauh karena kamu lebih sibuk mengurusi drama daripada ibadah. Cinta bukan kompetisi tentang siapa yang paling mengalah, tapi tentang siapa yang paling bertumbuh. Ketika kamu mulai melihat bahwa kamu tidak lagi menjadi dirimu sendiri, bahwa seluruh waktumu habis untuk mencemaskan seseorang, saatnya berhenti sejenak. Tanyakan kepada dirimu, apakah ini cinta atau ketakutan ditinggalkan? Perasaan takut kehilangan seringkali menyamar sebagai cinta. Namun cinta sejati adalah keyakinan. Keyakinan bahwa jika Tuhan menulis seseorang untukmu, maka tidak ada upaya yang harus kamu paksakan. Maka tenanglah, kembalikan fokusmu. Orang yang tepat tidak akan membuatmu harus melupakan siapa dirimu, apalagi mengorbankan tujuan hidupmu. Salah satu ciri orang yang kuat secara emosional adalah kemampuannya untuk tetap waras dan stabil meski berada dalam situasi tidak pasti. Dalam dunia modern, relasi yang tidak pasti menjadi hal yang umum. Banyak orang menjalin hubungan tanpa kejelasan. Mereka bermain tarik ulur, memberi harapan lalu menghilang, membuat janji tanpa komitmen dan menguji kesabaran pasangannya dengan permainan psikologis. Jika kamu tidak kuat secara emosional, kamu bisa terjebak dalam lingkaran penderitaan ini. Kamu bisa menjadi seseorang yang kehilangan arah, kehilangan energi, dan kehilangan harga diri karena terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Namun jika kamu mampu berdiri teguh, tetap menjaga batas, dan menahan diri untuk tidak ikut hanyut dalam drama, maka kamu sedang membangun fondasi cinta yang sehat, setidaknya untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons perlakuan itu. Dan jika perlakuan itu tidak menghormatimu, maka keheningan dan jarak adalah bentuk paling elegan dari respon. Tuhan tidak menciptakanmu untuk hidup dalam keraguan dan ketidakpastian terus-menerus. Kamu layak dicintai dengan jelas, dihargai tanpa diminta, dan dihormati tanpa harus menjelaskan siapa dirimu. Mengendalikan emosi bukan berarti kamu menekan perasaan. Justru itu menunjukkan bahwa kamu menguasai diri. Dalam hubungan, banyak orang terlalu cepat terbawa suasana. Hari ini merasa dicintai, besok merasa ditolak. Lusa merasa diabaikan dan begitu terus berulang. Ini bukan cinta, ini ketidakstabilan. Ketika kamu membiarkan orang lain mengendalikan emosimu dengan sikapnya yang berubah-ubah, maka kamu sedang memberikan kekuasaan atas dirimu pada orang lain. Dalam Islam, salah satu ciri orang beriman adalah mereka yang mampu menahan amarah dan sabar dalam menghadapi ujian. Ini berlaku juga dalam cinta. Bukan berarti kamu harus pasrah terhadap perlakuan buruk, tapi kamu juga tidak perlu menjadi reaktif terhadap setiap sikap kecil. Ketika seseorang bersikap dingin, kamu tidak harus langsung membalas dengan kekecewaan. Ketika pesanmu tidak dibalas, kamu tidak harus langsung berpikir yang negatif. Ini bukan soal tidak peduli, ini soal menjaga martabat. Tidak semua tindakan harus direspons, tidak semua kata harus ditanggapi, dan tidak semua orang layak melihat sisi emosional terdalammu. Kamu hanya perlu cukup kuat untuk tetap anggun meski dicoba dengan ketidakpastian, karena kekuatan emosional itu bukan tentang siapa yang paling keras mencintai, tapi siapa yang tetap tenang saat diuji cinta.
Satu hal yang sering dilupakan orang dalam membangun relasi adalah pentingnya menjaga batas. Dalam budaya kita yang penuh romantisasi tentang pengorbanan, seringkali batas pribadi dianggap sebagai hambatan. Padahal batas adalah perlindungan. Kamu tidak harus selalu tersedia setiap kali dia membutuhkan. Kamu tidak harus menjawab semua pertanyaannya. Kamu tidak wajib menjelaskan setiap perasaan yang kamu rasakan. Menjaga batas bukan berarti kamu egois. Itu menunjukkan bahwa kamu punya harga diri. Kamu punya ruang pribadi yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, kecuali oleh orang yang benar-benar menghargai dan berkomitmen. Batas membuat seseorang menghargaimu. Tanpa batas, kamu seperti tanah terbuka yang diinjak tanpa permisi. Maka ketika kamu mulai merasa bahwa kamu kehilangan batas dalam hubungan, bahwa kamu terlalu mudah dibaca, terlalu mudah diakses, terlalu mudah dikuasai, itu tanda untuk menarik diri. Ambil waktu, bangun kembali fondasimu, dekatkan diri pada Tuhan. Hubungan yang sehat dimulai dari dua individu yang utuh. Dan individu yang utuh adalah mereka yang tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus menjaga jarak. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mempertahankan integritas. Karena cinta tanpa batas bukanlah cinta, melainkan penghapusan identitas diri. Kadang orang merasa bangga ketika mereka mampu mencintai dengan totalitas, memberi semua perhatian, mengorbankan semua waktu, dan melupakan semua hal demi satu orang. Tapi jika semua itu tidak membuatmu dihargai, apa gunanya? Totalitas tanpa arah hanya akan membawamu pada kelelahan batin. Dalam Islam, mencintai adalah ibadah jika dilakukan dengan cara yang benar. Tapi jika cintamu membuatmu jauh dari Tuhan, dari kewajiban spiritual, dan dari pencapaian dirimu sendiri, maka kamu sedang mencintai secara salah. Cinta yang sehat membawamu lebih dekat pada kebaikan. Jika hubungan itu membuatmu lebih rajin ibadah, lebih disiplin, lebih kuat secara mental, maka itu cinta yang berkah. Tapi jika sebaliknya, kamu jadi lalai, jadi sering menangis tanpa sebab, jadi kehilangan semangat hidup, itu bukan cinta, itu candu emosional. Maka evaluasilah, jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk menghancurkan dirimu. Ingat bahwa mencintai orang lain adalah bagian dari kasih sayang Tuhan, tapi bukan satu-satunya jalan menuju bahagia. Kamu tetap bisa mencintai tanpa kehilangan arah, tetap bisa memberi perhatian tanpa harus menghapus seluruh duniamu. Dan yang paling penting, kamu tetap bisa menjadi seseorang yang utuh, meski orang yang kamu cintai tidak selalu membalas dengan cara yang kamu harapkan. Seseorang hanya akan melihat nilaimu ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung pada perhatiannya. Saat kamu terus-menerus menunjukkan bahwa kamu menginginkannya, bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya, kamu sedang memberikan seluruh kekuasaan emosionalmu kepada orang lain. Padahal, dalam dunia yang serba cepat ini, orang tertarik pada mereka yang bisa berdiri sendiri. Bukan karena sombong, tapi karena stabil. Stabilitas itu menenangkan. Ketika kamu tidak memaksakan hubungan, tidak memohon pengakuan, dan tidak menjadikan satu orang sebagai alasan kamu hidup, maka kamu memancarkan ketenangan yang langka. Orang akan penasaran, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa tetap tenang saat dicueki? Kenapa kamu bisa tetap bahagia walau tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan? Dari rasa penasaran itu, lahirlah ketertarikan. Dan dari ketertarikan muncul penghargaan. Inilah hukum alam. Sesuatu yang tidak mudah dikuasai akan selalu lebih diidamkan. Maka jangan merasa bersalah karena kamu tidak selalu menunjukkan perasaan. Jangan merasa jahat karena kamu memilih untuk diam. Kadang justru dalam diam itu kamu memperlihatkan versi terbaik dari dirimu. Yang tenang, bijak, dan tidak mudah diombang-ambing oleh emosi. Jika kamu merasa bahwa hubunganmu membuatmu terus bertanya-tanya, merasa gelisah setiap malam, dan tidak lagi menjadi dirimu sendiri, maka itu bukan cinta. Itu luka yang belum disembuhkan. Cinta tidak membuatmu takut kehilangan setiap saat. Cinta membuatmu merasa aman, tenang, dan dihargai. Maka ketika hubungan membuatmu justru menjadi sosok yang penuh kecemasan, itu tanda bahwa kamu sedang berada di relasi yang tidak sehat. Kamu harus berani mengevaluasi, apakah kamu bertahan karena cinta atau takut sendirian. Banyak orang tidak berani menarik diri dari hubungan yang tidak menumbuhkan karena merasa tidak ada pilihan lain. Padahal, pilihan itu selalu ada.
Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi mereka yang berani memuliakan dirinya. Jika kamu merasa tidak dihargai, mundurlah. Jika kamu merasa hanya kamu yang berjuang, berhentilah. Jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk terus terluka. Kamu berhak atas cinta yang membahagiakan. Kamu berhak atas hubungan yang membuatmu lebih baik, dan kamu berhak untuk menjaga hatimu sendiri. Dalam Islam, hati adalah amanah, tidak boleh diberikan sembarangan. Maka rawatlah hati itu. Jangan serahkan pada orang yang tidak bisa menjaganya. Karena jika kamu tidak menjaga hatimu, jangan salahkan siapapun saat ia hancur. Tidak semua perasaan harus diperjuangkan. Kadang yang kamu butuhkan bukan lebih banyak usaha, tapi lebih banyak keberanian untuk mundur. Banyak orang terjebak dalam relasi yang tidak seimbang karena merasa bahwa semakin lama mereka bertahan, semakin besar peluang untuk berhasil. Tapi cinta bukan soal lamanya waktu. Cinta adalah soal kualitas kehadiran. Jika kamu sudah memberi segalanya, perhatian, kesetiaan, pengertian, tapi tetap tidak dihargai, maka yang harus kamu lakukan bukan menambah intensitas, tapi menambah kesadaran. Sadarlah bahwa kamu tidak dilahirkan untuk mengejar orang yang terus menjauh. Sadarlah bahwa mencintai tidak harus selalu berarti bertahan. Kadang melepaskan adalah bentuk tertinggi dari mencintai. Melepaskan bukan berarti gagal, tapi berarti kamu cukup kuat untuk mengakui bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Tuhan tidak menciptakanmu untuk terus mengejar sesuatu yang tidak pernah datang. Mungkin kamu merasa sulit, tapi percayalah, di balik keberanian untuk melepaskan, ada pintu-pintu baru yang akan terbuka. Pintu yang membawa kamu pada relasi yang lebih sehat, lebih dewasa, dan lebih selaras dengan jiwamu. Maka jangan takut untuk berhenti. Kadang, berhenti adalah langkah paling berani dalam mencintai dirimu sendiri. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua relasi yang intens berarti sehat. Banyak orang salah mengira bahwa jika seseorang sering menghubungi, sering memuji, atau sering mengajak bertemu, maka itu tanda bahwa dia serius. Tapi kenyataannya, intensitas bukan jaminan kualitas. Bisa jadi dia hanya menikmati perhatianmu, bukan mencintaimu. Bisa jadi dia hanya butuh validasi, bukan hubungan. Maka kamu harus jeli membedakan antara kebutuhan emosional sesaat dengan niat jangka panjang. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan perasaan yang tidak jelas arahnya. Hubungan yang sehat tidak membuatmu terus bertanya. Hubungan yang sehat memberikan rasa aman dan kejelasan. Maka jika kamu mulai merasa bahwa kamu hanya dijadikan pengisi waktu, bukan prioritas, saatnya evaluasi. Jangan biarkan perasaan mengalahkan logika. Jangan biarkan cinta membutakanmu dari kenyataan. Kamu bukan pelarian. Kamu bukan cadangan, kamu adalah pribadi yang layak dicintai dengan tulus dan serius. Maka berhentilah menurunkan standar hanya demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak yakin dengan kehadiranmu. Percaya bahwa ketika kamu menjaga harga diri, Tuhan akan menghadirkan seseorang yang tahu cara menghargai. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti mencintai. Berhenti mengejar adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Kamu mencintai, tapi kamu juga tahu kapan harus berhenti. Kamu peduli, tapi kamu tidak memaksakan. Kamu berharap, tapi kamu tidak memohon. Dalam relasi apapun, siapa yang mengejar lebih keras seringkali menjadi pihak yang kehilangan. Bukan karena cinta salah, tapi karena cinta butuh keseimbangan. Ketika kamu menjadi satu-satunya pihak yang berusaha, maka relasi itu sudah timpang. Dan relasi yang timpang tidak akan pernah menjadi relasi yang sehat. Maka berhentilah mengorbankan dirimu hanya untuk diperhatikan. Berhentilah mengubah-ngubah dirimu agar sesuai dengan ekspektasinya. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang paling utuh dan tenang. Karena ketenangan adalah daya tarik terbesar. Orang yang tidak mudah terguncangkan, tidak mudah panik, dan tidak mudah jatuh hanya karena satu relasi, itulah yang langka. Dan kelangkaan itu yang membuat kamu bernilai. Jadi mulai hari ini tarik kembali energimu, gunakan waktumu untuk membangun dirimu. Dan lihat bagaimana ketenanganmu perlahan-lahan mengembalikan daya tarikmu yang sesungguhnya. Ada saatnya kamu perlu berhenti memaksakan makna di balik tindakan seseorang. Jika dia tidak membalas pesanmu, jangan langsung berpikir dia sibuk.
Mungkin dia memang tidak peduli. Jika dia tidak pernah memulai percakapan, jangan buru-buru berasumsi dia malu. Mungkin dia memang tidak ingin berbicara. Ini bukan soal negative thinking, tapi soal kejujuran terhadap fakta. Banyak luka dalam hubungan justru lahir karena kita terlalu sering menafsirkan harapan ke dalam perlakuan yang sebenarnya sudah jelas menunjukkan penolakan. Dalam Islam, kejelasan adalah bagian dari akhlak. Ketika Rasulullah ingin sesuatu, beliau menyampaikannya dengan terang. Ketika beliau tidak menginginkan sesuatu, beliau juga tidak membuat orang menggantung. Maka jika kamu berada dalam hubungan yang penuh sinyal kabur, sering merasa bingung dan terus menerka-nerka, tanyakan pada dirimu, apakah kamu sedang mencintai atau sedang menipu dirimu sendiri? Kekuatan emosional yang sejati bukan tentang seberapa keras kamu bertahan, tapi tentang seberapa jujur kamu menilai realita. Jika kamu terus mengisi celah kosong dengan asumsi positif hanya demi bertahan, maka pada akhirnya kamu akan kelelahan sendiri. Terkadang menerima kenyataan lebih menyembuhkan daripada terus berharap ada yang tidak pasti. Kamu tidak bisa mengubah seseorang hanya karena kamu mencintainya. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena percaya satu hari pasangan mereka akan berubah. Dia akan lebih perhatian nanti. Dia cuma butuh waktu. Aku yakin dia akan sadar. Tapi tahun berganti, luka makin dalam dan yang berubah justru kamu. Dari seseorang yang ceria menjadi penuh kecemasan. Jangan jadikan cinta sebagai proyek penyelamatan. Kamu bukan penyelamat, kamu bukan malaikat, dan kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah jika dia sendiri tidak merasa perlu berubah. Islam mengajarkan kita bahwa perubahan adalah dari dalam, bukan dari tekanan luar. Bahkan ketika Allah ingin mengubah suatu kaum, dia menunggu sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Maka bagaimana kamu bisa mengubah orang lain yang bahkan tidak merasa ada yang salah dalam dirinya? Jangan letakkan beban perubahan di pundakmu. Tugasmu bukan memperbaiki orang, tugasmu adalah menjaga dirimu tetap utuh. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan berubah atas kesadaran bukan karena kamu memaksanya. Dan jika dia tidak juga berubah setelah segala yang kamu korbankan, maka mungkin saatnya kamu berhenti berharap. Cinta yang sehat bukan mengubah seseorang menjadi versi idealmu, tapi bertumbuh bersama dalam nilai-nilai yang sama. Ketertarikan sejati bukan lahir dari kesempurnaan fisik atau materi, melainkan dari kehadiran batin yang kuat. Orang yang tenang, tidak berburu-buru, tidak mudah panik atau mendramatisasi, memiliki pesona yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam psikologi, ini disebut sebagai secure presence atau kehadiran yang aman. Seseorang yang tidak mengemis cinta tapi juga tidak kaku. Seseorang yang bisa menunjukkan perhatian tanpa memaksa. Ini adalah karakteristik orang dengan harga diri tinggi. Dan dalam ajaran Islam ini disebut sebagai izzah atau kemuliaan diri. Ketika kamu memiliki izzah, kamu tidak akan menggadaikan harga dirimu demi hubungan. Kamu tahu kapan harus memberi, kapan harus menahan. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Orang seperti ini tidak mudah ditinggalkan karena kehadirannya bukan hanya menyenangkan tapi menenangkan. Maka, jika kamu ingin menjadi seseorang yang sulit tergantikan, bukan pada penampilan luar fokusmu, tapi pada keteguhan batin. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu orang yang kehadirannya membuat orang merasa lebih damai? Atau justru kamu terlalu sibuk membuktikan diri sehingga kamu kehilangan aura itu? Ingat, cinta yang bertahan tidak butuh atraksi yang terus-menerus. Ia hanya butuh kehadiran yang stabil. Dan itu hanya bisa dicapai jika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Banyak orang terlalu sibuk mengejar perhatian hingga lupa bahwa yang paling langka bukan orang yang memikat, tapi orang yang bisa dipercaya. Kepercayaan adalah pondasi dari hubungan yang langgeng. Tapi kamu tidak bisa membuat orang percaya padamu hanya dengan kata-kata. Kepercayaan lahir dari konsistensi sikap. Dari bagaimana kamu tidak mengungkit-ungkit masa lalu seseorang. Dari bagaimana kamu bisa menyimpan rahasia, bisa hadir tanpa agenda, bisa mencintai tanpa niat mengendalikan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut orang beriman sebagai orang yang amanah, bisa dipercaya. Maka jika kamu ingin menjadi seseorang yang layak dicintai dalam jangka panjang, jangan hanya fokus pada daya tarik luar. Fokuslah pada karakter, pada kejujuran, pada ketulusan. Karena ketika rasa kagum pada fisik memudar, yang tersisa adalah apakah kamu bisa menjadi tempat pulang yang nyaman. Tidak semua orang cantik atau tampan bisa jadi pasangan yang aman. Tapi orang yang jujur, stabil, dan sabar, merekalah yang akan selalu dicari. Maka bangunlah kualitas batinmu.
Karena pada akhirnya, orang yang memilihmu bukan karena kamu memukau, tapi karena bersamamu dia merasa cukup. Dan perasaan cukup itulah definisi paling dalam dari cinta yang sehat. Jangan pernah menyembunyikan potensi terbaikmu hanya karena takut orang yang kamu cintai merasa terintimidasi. Banyak wanita yang menahan diri untuk terlihat lemah agar pasangannya merasa berdaya. Banyak pria yang pura-pura tidak ambisius demi terlihat tidak terlalu sibuk. Tapi dalam jangka panjang, hubungan seperti ini akan pura-puraan. Dalam Islam kita diajarkan untuk saling menguatkan, bukan saling mengecilkan. Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah tidak saling membatasi. Khadijah adalah pebisnis ulung, dan Rasulullah tidak merasa terancam. Justru mereka saling mendukung dalam kebaikan. Maka jika seseorang merasa terancam dengan cahayamu, mungkin dia bukan orang yang harusnya berada di sisimu. Kamu tidak diciptakan untuk menyusut hanya karena orang lain nyaman. Kamu diciptakan untuk tumbuh dan menerangi. Orang yang tepat tidak akan pernah merasa terintimidasi oleh ambisimu, oleh kecerdasanmu, oleh kedalaman emosimu. Mereka justru akan merasa bangga. Dan jika kamu harus menyembunyikan sisi terbaikmu hanya demi menjaga ego seseorang, kamu sedang membunuh jiwamu perlahan. Maka, biarkan cahayamu bersinar. Jangan minta izin untuk menjadi hebat. Karena cinta sejati bukan mengurung potensi, tapi membebaskannya. Dan orang yang mencintaimu sungguhan akan terus mendorongmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dalam dunia yang serba cepat ini, kesabaran adalah kekuatan langka. Ketika kamu sabar, kamu memberi ruang bagi hubungan untuk tumbuh secara alami, tanpa tekanan atau tuntutan. Banyak orang terburu-buru ingin tahu status hubungan, ingin segera mendapatkan kepastian, ingin segera merasa dicintai. Tapi justru dalam kesabaran itu terletak keindahan. Seseorang yang bersabar, yang tidak terburu-buru meminta validasi, menciptakan suasana nyaman tanpa beban. Ini bukan tentang bermain tarik ulur, tetapi tentang memahami bahwa ikatan yang kuat membutuhkan waktu. Hubungan yang didasari oleh kedewasaan emosional tidak akan tumbuh dalam tekanan. Sebaliknya, ia akan berkembang dalam keheningan, dalam pengamatan, dan dalam ketenangan. Ketika kamu sabar, kamu juga menunjukkan bahwa kamu tidak takut kehilangan. Kamu percaya pada dirimu sendiri, pada jalan hidup yang telah Tuhan tetapkan untukmu, dan pada kemampuanmu untuk menghadapi apapun hasilnya. Kesabaran bukan tanda lemah, tetapi tanda bahwa kamu tidak sedang berusaha memaksakan sesuatu. Kamu memberi waktu pada orang lain untuk memilihmu, bukan karena dorongan, tapi karena kesadaran. Dan ketika seseorang memilihmu dalam kesadaran, bukan dalam tekanan, itulah cinta yang sejati. Kebanyakan orang menyangka bahwa untuk menjadi menarik, kamu harus selalu aktif, lucu, atau penuh kejutan. Namun kenyataannya, daya tarik sejati seringkali datang dari ketenangan yang mendalam. Ketika kamu tidak merasa perlu untuk selalu menghibur, selalu membuktikan diri, atau selalu tampil sempurna, kamu menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan siapa dirimu. Dan itu sangat memikat. Orang-orang yang memiliki kedamaian batin, yang tidak mudah dipicu oleh situasi, yang bisa hadir tanpa mengganggu, dan bisa berbicara tanpa mendominasi, memberi kesan stabil. Dan dalam dunia yang penuh dengan kekacauan emosi dan pencarian perhatian, seseorang yang tenang terasa seperti rumah. Mereka memberikan rasa aman tanpa harus berteriak bahwa mereka aman. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak perlu bersaing dengan siapapun untuk mendapatkan perhatian, bahwa kamu tidak takut sendirian, dan bahwa kamu tidak akan kehilangan arah hanya karena seseorang tidak memilihmu, kamu menciptakan aura kekuatan. Kekuatan itu tidak berisik, tetapi terasa. Dan justru, itu yang membuat seseorang bertanya-tanya lebih dalam tentangmu. Kamu menjadi seseorang yang ingin dipahami, bukan hanya dikagumi. Dan itu jauh lebih langka dan lebih kuat. Terlalu banyak orang mengira bahwa cinta berarti memberikan seluruh waktu dan perhatian kepada pasangan. Padahal dalam cinta yang dewasa, kehadiran bukan tentang seberapa sering kamu berada di sisinya, tetapi seberapa utuh kamu saat hadir. Banyak orang yang fisiknya hadir, tapi jiwanya tidak. Mereka memberikan waktu, tapi tidak memberikan ketulusan. Mereka memberikan perhatian, tapi tidak dengan kesadaran. Sebaliknya, orang yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan antara hidup pribadi dan hubungan akan lebih dihargai. Mengapa? Karena mereka tidak kehilangan diri dalam cinta. Mereka tetap menjaga jati diri mereka, tetap mengejar mimpi, dan tetap menjadi individu yang utuh.
Dan ketika seseorang melihat kamu mampu hidup dengan penuh semangat, tanpa ketergantungan, kamu menjadi inspirasi, bukan beban. Hubungan bukan tempat untuk menggantungkan hidup, ia adalah ruang untuk tumbuh bersama. Jadi ketika kamu menjaga ruang pribadimu dan tidak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaanmu, kamu menciptakan cinta yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih kuat. Kehadiranmu tidak berlebihan, tetapi bermakna. Tidak selalu ada tetapi selalu dirindukan. Seseorang yang tidak mudah terguncang oleh drama atau perubahan suasana hati pasangan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dalam hubungan akan selalu ada pasang surut, konflik kecil, dan tantangan emosional. Namun bagaimana kamu merespon, itulah yang menentukan kualitasmu sebagai pasangan. Ketika kamu tidak mudah terpancing, tidak reaktif, dan mampu tetap tenang di tengah ketidakpastian, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak dikuasai oleh emosi sesaat. Ini bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu mampu menempatkan perasaan pada tempatnya. Kamu tidak membiarkan amarah atau rasa cemas mengendalikan ucapan dan tindakanmu, dan itu sangat berharga. Banyak hubungan rusak bukan karena masalah besar, tapi karena ketidakmampuan mengelola emosi kecil. Kamu harus bisa membedakan antara emosi yang harus direspon dan emosi yang hanya perlu dilewatkan. Ketika kamu memiliki ketenangan batin, kamu bisa menjadi jangkar dalam hubungan, tempat pasangan merasa aman saat ia sendiri sedang goyah. Ini bukan peran yang mudah, tapi sangat kuat. Dan kekuatan emosional seperti ini dalam jangka panjang jauh lebih menarik daripada sekedar kata-kata romantis. Salah satu kesalahan besar dalam hubungan adalah terlalu cepat menaruh harapan besar pada seseorang yang belum menunjukkan bahwa mereka layak. Dalam semangat mencintai dan ingin dicintai, banyak orang memberikan segalanya di awal. Mereka berbagi terlalu banyak, terlalu cepat. Mereka membuka seluruh isi hati, memberikan komitmen dan bahkan menyesuaikan hidup mereka, padahal belum tentu orang itu siap atau layak menerimanya. Kamu perlu belajar untuk menahan sebagian dirimu, bukan karena bermain-main, tetapi karena kamu menghargai dirimu. Jangan serahkan seluruh dirimu sebelum kamu melihat bagaimana dia memperlakukan setengahnya. Apakah dia menghargai waktu yang kamu berikan? Apakah dia memperhatikan kata-kata yang kamu ucapkan? Apakah dia konsisten dalam tindakan, bukan hanya janji? Jika tidak, maka jangan terburu-buru memberikan lebih. Cinta sejati tidak dibuktikan dengan pengorbanan membabi buta, tetapi dengan kepekaan terhadap siapa yang benar-benar layak diperjuangkan. Jaga hatimu, karena hati adalah amanah dari Tuhan. Dan seperti segala sesuatu yang bernilai, ia hanya boleh diberikan kepada yang bertanggung jawab menjaganya. Kepercayaan diri bukan tentang bersikap angkuh, tapi tentang tahu nilai dirimu tanpa harus mengumumkannya. Dalam hubungan, seseorang yang memiliki kepercayaan diri sejati tidak akan terus-menerus mempertanyakan posisinya. Dia tidak akan memohon kepastian, tidak akan panik jika tidak segera dibalas pesan, dan tidak akan merasa dunia runtuh hanya karena hubungan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mengapa? Karena dia tahu bahwa hidupnya tidak tergantung pada satu orang saja. Kepercayaan diri yang otentik datang dari pengenalan diri, dari kesadaran bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan yang unik, penuh potensi, dan layak dicintai. Orang seperti ini tidak akan tunduk pada permainan emosi atau manipulasi. Dia tetap berdiri tegak, bahkan ketika perasaannya diuji. Dan itulah yang membuat orang lain merasa tertarik. Karena kepercayaan diri itu menular. Ia menciptakan rasa aman bagi pasangan. Bukan karena kamu menjanjikan kesempurnaan, tetapi karena kamu tahu siapa dirimu dan tidak takut kehilangan siapapun yang tidak menghargaimu. Dalam cinta, kepercayaan diri menciptakan gravitasi. Ia menarik, bukan memaksa. Ia memikat, bukan memohon. Tidak semua orang siap dengan cinta yang dewasa. Banyak yang masih mencari pelarian, bukan pasangan. Mereka ingin merasa dicintai tapi tidak siap mencintai. Mereka ingin diperhatikan tapi tidak mau membalas perhatian dengan tulus. Dan disinilah kamu perlu berhati-hati. Jangan terseret dalam hubungan yang tidak setara, di mana kamu memberi semuanya tapi tidak mendapatkan kejelasan. Cinta yang sejati bukan sekedar rasa, tapi juga tanggung jawab. Kamu berhak dicintai dengan kesadaran, bukan hanya dengan gairah sesaat. Jadi sebelum kamu melangkah lebih jauh, tanyakan pada dirimu,
Apakah orang ini benar-benar siap membangun bersama? Apakah dia mengenal Tuhan dalam hidupnya? Apakah dia memahami arti komitmen atau hanya sedang mengisi kekosongan? Jangan takut untuk mundur jika jawabannya tidak memuaskan. Lebih baik sendiri dalam ketenangan daripada bersama dalam kebingungan. Karena hubungan bukan tentang mengisi waktu, tapi tentang saling menguatkan. Dan kamu tidak akan bisa menguatkan seseorang yang bahkan belum mengenal dirinya sendiri. Jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk mengorbankan martabatmu. Cinta yang sejati tidak pernah meminta itu. Komunikasi adalah fondasi, tetapi tidak semua hal perlu dikomunikasikan terus-menerus. Kadang ketenangan jauh lebih kuat daripada kata-kata. Seseorang yang terus-menerus mempertanyakan hubungan, menuntut perhatian, atau meminta pembuktian justru akan membuat pasangannya merasa lelah. Tapi seseorang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, menciptakan rasa hormat. Diam bukan berarti kalah, tapi bisa menjadi tanda bahwa kamu bijak. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu setiap saat. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Orang yang benar-benar tertarik akan memperhatikan tanpa diminta. Dia akan memahami bahasa tubuh, merespon energi, dan menghargai keheningan. Dalam dunia yang terlalu bising, keheningan adalah bahasa kekuatan. Jika kamu bisa duduk bersama seseorang tanpa merasa perlu bicara, dan tetap merasa nyaman, itu adalah tanda hubungan yang sehat. Jadi jangan takut untuk diam. Jangan takut untuk tidak membalas setiap pesan. Jangan merasa bersalah karena memilih tenang daripada berdebat. Karena kekuatanmu bukan terletak pada seberapa banyak kamu bicara, tetapi pada seberapa tepat kamu memilih kata dan waktu untuk mengatakannya. Banyak orang bingung antara perhatian dengan ketergantungan. Mereka mengira bahwa menunjukkan rasa cinta berarti selalu hadir, selalu ada, selalu siap memenuhi setiap kebutuhan pasangan. Tapi itu bukan cinta yang sehat, itu adalah ketergantungan. Dan ketergantungan bukanlah fondasi yang kuat. Seseorang yang sehat secara emosional akan menunjukkan cinta dengan memberi ruang. Ia tidak selalu hadir secara fisik, tetapi kehadirannya terasa. Ia tidak menuntut, tetapi mendukung. Ketika kamu bisa mencintai tanpa melekat, kamu memberikan kebebasan pada pasangan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dan cinta yang bebas seperti itu justru jauh lebih kuat. Karena tidak dibangun atas dasar rasa takut kehilangan, tapi rasa syukur bisa berbagi perjalanan. Jangan menjadi bayangan yang selalu mengikuti, karena itu menakutkan, bukan menenangkan. Jadilah cahaya yang hadir saat dibutuhkan, dan tetap bersinar meskipun tidak dilihat. Jika kamu mencintai seseorang, jangan jadikan dia pusat duniamu. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu. Dan biarkan cinta tumbuh sebagai anugerah, bukan sebagai keharusan. Karena ketika kamu tidak melekat, kamu justru lebih dicari. Terkadang kamu harus kehilangan seseorang untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Tidak semua kehilangan adalah kutukan. Kadang itu adalah perlindungan dari Tuhan agar kamu tidak terus memberi kepada orang yang salah. Dalam dunia kencan saat ini begitu banyak orang yang terjebak dalam pola mengejar yang tidak berujung. Mereka berusaha keras membuat orang lain mencintai mereka, menghargai mereka bahkan sampai mengorbankan harga diri. Tapi saat kamu ditinggalkan, dihianati, atau diabaikan, anggap itu sebagai pintu pembuka. Saat itulah kamu diberi kesempatan untuk bertanya, siapa diriku sebenarnya? Apa yang layak untukku? Apa yang Tuhan ingin aku pelajari? Dari kehilangan itulah kamu mulai membangun kembali harga diri, menemukan kembali kekuatan batin dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada siapa yang bersamamu. Kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang utuh dengan dirimu sendiri dan dengan Tuhan. Jangan anggap kehilangan sebagai akhir. Jadikan itu awal dari perjalanan baru menuju versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya, orang yang paling layak untuk mencintaimu adalah orang yang menemukanmu setelah kamu mencintai dirimu sendiri. Bukan setelah kamu kehilangan dirimu demi mereka. Orang yang menarik bukanlah mereka yang selalu tersedia,
melainkan mereka yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus menjauh. Di era media sosial ini, kita terlalu terbiasa dengan kehadiran konstan, selalu online, selalu bisa dihubungi, selalu memberi respon cepat. Padahal, daya tarik juga tumbuh dari keterbatasan. Ketika seseorang tidak selalu ada, tidak selalu bisa ditebak, dan tidak selalu tersedia, rasa penasaran tumbuh. Psikologi menyebutnya sebagai intermittent reinforcement atau penguatan yang muncul secara tak terduga, yang terbukti paling kuat membentuk ketertarikan. Ini bukan manipulasi, tapi dinamika alami dari ketertarikan manusia. Seseorang yang tahu caranya menarik diri untuk menjaga batas, yang tidak merasa bersalah karena memilih fokus pada dirinya dulu, yang tidak takut kehilangan karena tahu nilainya, justru memancarkan aura yang memikat. Jangan terlalu cepat memberi semuanya. Biarkan ada misteri. Biarkan seseorang bekerja untuk mengenalmu, karena apapun yang mudah didapat akan mudah diabaikan. Dan apapun yang butuh usaha untuk diraih akan lebih dihargai. Jadi, bukan tentang membuat diri tak terjangkau, tapi tentang menjaga martabat dan nilai dirimu tetap tinggi. Itu bukan permainan, itu strategi ketenangan batin yang sehat. Salah satu tanda seseorang kuat secara emosional adalah kemampuannya untuk tidak memaksakan hubungan. Banyak orang bertahan dalam relasi yang dingin, tidak sehat, atau bahkan menyakitkan hanya karena takut kehilangan. Tapi orang yang kuat tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Ia tahu bahwa mencintai tidak berarti mengorbankan segalanya, terutama harga diri. Ia sadar bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan, terutama jika perjuangannya hanya dari satu pihak. Kekuatan terbesar bukan terletak pada bertahan dalam hubungan, tetapi pada keberanian untuk pergi saat kamu tahu kamu tidak lagi dihargai. Bukan karena kamu tidak cinta, tapi karena kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Dan orang seperti ini sangat menarik. Mereka tidak akan membuang waktunya untuk membuktikan nilai diri kepada orang yang tidak bisa melihatnya. Mereka memilih untuk pergi dengan tenang, tanpa drama, tanpa dendam, hanya dengan keyakinan bahwa yang terbaik akan datang di waktu yang tepat. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Mengetahui siapa yang benar-benar tepat untukmu. Dan ketika kamu bisa memilih dirimu sendiri di atas cinta sepihak, kamu menciptakan daya tarik yang langka, daya tarik dari keutuhan jiwa. Kamu tidak akan pernah bisa membuat seseorang mencintaimu dengan cara mencintai mereka lebih keras. Banyak yang berpikir bahwa jika mereka lebih sabar, lebih baik, lebih perhatian, maka orang yang mereka cintai akan membalas perasaan itu. Tapi kenyataannya, cinta bukan barter. Cinta bukan logika timbal balik. Kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Tetapi, jika seseorang tidak melihat nilaimu, itu bukan salahmu. Ini yang sering dilupakan oleh banyak orang, terutama mereka yang tulus dan memiliki hati besar. Mereka terus mencoba, terus memberi, bahkan sampai mengorbankan kesehatan mental dan spiritual. Padahal, kamu berhak merasa cukup hanya karena sudah mencintai dengan jujur. Tidak ada yang salah denganmu jika orang lain tidak membalas. Itu hanya berarti kamu belum bertemu dengan orang yang bisa melihat dan menghargai keindahan hatimu. Jangan ubah siapa dirimu hanya karena seseorang tidak memilihmu. Jangan mengecilkan cahaya hatimu hanya karena itu terlalu terang bagi orang yang belum siap menerimanya. Teruslah menjadi versi paling tulus dari dirimu. Tapi, arahkan cinta itu ke tempat yang benar. Karena cinta yang kamu beri akan kembali padamu. Bukan selalu dari orang yang sama, tapi dari Tuhan melalui orang yang lebih layak dan tepat. Ada perbedaan besar antara dicintai karena kamu membuat orang itu nyaman dan dicintai karena mereka menghargai siapa dirimu. Banyak orang ingin dicintai tapi rela menyembunyikan luka, mengubah karakter, bahkan mengorbankan prinsip hanya demi membuat orang lain betah. Itu bukan cinta, itu strategi bertahan yang bisa merusak jati diri. Orang yang kuat emosinya tidak akan menjual jiwanya untuk cinta. Mereka tahu bahwa cinta yang tidak menghargai keaslian adalah cinta yang rapuh. Ketika kamu hanya dicintai karena kamu mudah, tidak banyak tuntutan, dan selalu mengalah, maka kamu tidak sedang dicintai. Kamu sedang dimanfaatkan. Dan itu adalah bentuk kekerasan emosional yang seringkali tak terlihat. Kamu yakin dicintai dalam versi jujurmu, dalam kelebihan dan kekuranganmu, dalam cahayamu maupun dalam gelapmu.
Jangan pernah menyesuaikan diri hanya agar bisa tetap dicintai. Jika kamu harus pura-pura menjadi orang lain agar diterima, maka kamu akan lelah. Dan pada akhirnya rasa sakit itu akan menumpuk. Maka dari itu, jadilah otentik. Siapapun yang mampu mencintai otentisitasmu adalah orang yang layak untukmu. Sisanya, biarkan pergi. Karena bukan semua orang pantas memiliki akses ke hatimu. Dalam banyak kasus, cinta bukanlah tentang siapa yang paling tampan, paling kaya, atau paling pintar. Tapi siapa yang paling bisa membuat kita merasa diterima, dilihat, dan didengar. Dalam relasi modern, di tengah semua kompetisi dan ekspektasi, hal yang paling dirindukan sebenarnya adalah kehadiran emosional. Ketika kamu bisa hadir sepenuhnya, bukan hanya secara fisik tapi juga secara hati, kamu memberi sesuatu yang langka. Orang yang kuat emosinya tahu bagaimana mendengarkan tanpa menghakimi, merespon tanpa bereaksi berlebihan, dan mendukung tanpa membuat pasangannya merasa bergantung. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki masa lalu, luka, dan keraguan. Dan mereka tidak terburu-buru menyembuhkan, mereka menemani. Itu yang membuat mereka tak tergantikan. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka stabil. Dan dalam dunia yang penuh gangguan dan ketidakpastian, stabilitas adalah hal paling menarik. Jadi jangan fokus menjadi orang yang sempurna. Fokuslah menjadi orang yang hadir secara emosional. Karena dalam jangka panjang, orang tidak mencari pasangan yang paling hebat, tapi yang paling bisa dipercaya untuk berjalan bersama, terutama saat hidup tidak sempurna. Jadilah tempat pulang, bukan tempat menguji kekuatan. Rasa takut ditinggalkan adalah luka yang paling sering menjadi akar dari perilaku tidak menarik dalam hubungan. Ketika kamu terlalu takut ditinggalkan, kamu jadi mengontrol, jadi overthinking, jadi mencurigai, dan akhirnya justru menciptakan apa yang kamu takuti, yaitu penolakan. Padahal, kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa berkata, jika kamu ingin pergi, pintunya terbuka. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu kamu akan tetap utuh meskipun ditinggalkan. Ini bukan sikap dingin, tapi sikap sehat. Kamu tidak membuat cinta sebagai ketergantungan, tapi sebagai pilihan sadar yang tidak mematikan harga diri. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu bisa bahagia sendiri, kamu tidak menekan pasangan untuk terus meyakinkanmu. Dan dari situlah hubungan tumbuh dari ruang saling percaya, bukan dari rasa takut ditinggalkan. Ingatlah, ketertarikan muncul ketika seseorang merasa bahwa kamu bukan seseorang yang bisa dikendalikan oleh rasa takut. Kamu punya prinsip, kamu punya pondasi, dan kamu tidak akan tergoyahkan hanya karena seseorang ragu padamu. Justru saat kamu melepaskan ketakutan ditinggalkan, kamu menciptakan ruang di mana cinta bisa tumbuh dengan bebas, tanpa paksaan. Dan itulah cinta yang paling indah. Terkadang, cara terbaik untuk menjaga cinta adalah dengan menjaga jarak yang sehat. Hubungan yang terlalu lekat tanpa batas pribadi justru bisa membuat seseorang merasa sesak. Ketika kamu terus-menerus hadir, terus-menerus bertanya, terus-menerus membutuhkan validasi, kamu tidak sedang mencintai, kamu sedang bergantung. Orang yang kuat tahu bahwa cinta membutuhkan ruang. Ruang untuk bernafas, ruang untuk merindukan, dan ruang untuk menjadi diri sendiri. Ini bukan berarti kamu harus jauh atau bersikap cuek, tapi tahu kapan harus memberi dan kapan harus berhenti. Orang yang paling memikat adalah mereka yang tidak menuntut untuk selalu berada di pusat perhatian, tapi tetap hadir dalam kesadaran. Mereka tidak mendominasi ruang, tapi mengisi ruang dengan tenang, dan itu membuat orang lain merasa nyaman. Dalam hubungan, kenyamanan adalah bentuk kedalaman yang lebih dalam dari sekedar romansa. Ketika seseorang merasa bisa menjadi dirinya sendiri bersamamu tanpa takut dihakimi, itulah cinta yang matang. Jadi jangan takut memberi ruang, jangan takut untuk tidak selalu hadir. Kadang, dalam ketidakhadiranmu justru rasa rindu tumbuh. Dan dalam rindu yang sehat, cinta berkembang jauh lebih kuat daripada dalam keterikatan yang memaksa. Jangan jadikan hubungan sebagai sumber utama validasi dirimu. Ketika kamu hanya merasa berharga saat ada yang mencintaimu, kamu sedang menggantungkan harga dirimu pada sesuatu yang tidak stabil. Hari ini dia cinta, besok bisa berubah. Tapi jika kamu membangun harga dirimu dari dalam, dari hubunganmu dengan Tuhan, dari pencapaianmu, dari keyakinan bahwa kamu berharga karena kamu adalah ciptaan terbaiknya, maka tidak ada satupun penolakan yang bisa menghancurkanmu.
Ini adalah akar dari kekuatan emosional. Orang yang tidak mencari validasi di luar akan lebih stabil, lebih menarik, dan lebih tahan banting. Mereka tidak panik saat tidak dibalas. Mereka tidak hancur saat tidak dipilih. Mereka tidak kehilangan arah hanya karena satu orang pergi. Dan ini bukan sok kuat. Ini bukti kedewasaan spiritual. Cinta adalah hadiah, bukan pengganti harga diri. Jadi jika kamu ingin dicintai secara sehat, bangun dulu pondasi harga dirimu sendiri. Jangan menunggu orang lain untuk mengatakan kamu layak. Katakan itu pada dirimu sendiri setiap hari. Dan saat seseorang datang dan mencintaimu, itu hanya akan menambah cahaya, bukan menggantikannya. Ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu dipilih oleh semua orang, kamu mulai membebaskan dirimu dari tekanan. Kamu tidak lagi merasa harus bersaing, harus jadi yang paling menarik, atau harus jadi yang paling sempurna. Kamu tahu bahwa kamu cukup bahkan saat kamu tidak dilihat. Dan justru dari titik itu, kamu memancarkan daya tarik yang paling kuat. Daya tarik dari seseorang yang tidak sedang berusaha membuat semua orang menyukainya. Seseorang yang hanya fokus menjadi dirinya sendiri dan tahu bahwa siapapun yang tepat akan tertarik secara alami. Ini bukan tentang menyerah dalam berusaha, tapi tentang berusaha dengan tenang. Kamu tetap memperbaiki diri, tetap tampil baik, tetap bersikap tulus, tapi kamu tidak memaksa, kamu tidak memohon. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Dalam dunia yang penuh pencitraan dan kepalsuan, menjadi dirimu sendiri adalah revolusi. Jadilah revolusi itu. Jangan takut tidak disukai. Lebih baik dibenci karena jujur daripada disukai karena berpura-pura. Karena cinta yang sejati akan mengenali keaslianmu, bukan pencitraanmu. Dan akhirnya, semua hal yang telah kita bahas mengarah pada satu kesimpulan penting. Kamu adalah pusat dari daya tarikmu sendiri, bukan orang lain, bukan penilaian mereka, bukan respons mereka, tapi dirimu. Ketika kamu mengenal dirimu, mencintai dirimu, dan membangun koneksi spiritual yang kuat dengan Tuhan, kamu akan menarik orang yang tepat, bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu menjadi. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, kamu hanya perlu menjadi otentik, kuat secara emosional, dan tenang dalam kepercayaan bahwa semua yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatimu. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kamu merasa narasi ini membuka mata dan hatimu, bantu kami untuk terus menyebarkan pandangan hidup yang bermakna dan inspiratif. Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan konten terbaru dari ARS Pandangan Hidup. Mari kita bangun komunitas yang sadar, kuat, dan penuh cinta, tanpa kehilangan arah dan jati diri. Karena cinta yang sejati dimulai dari dalam, dan kamu pantas untuk dicintai dengan cara yang benar.